Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, kemudian Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Miqdad radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lisyahidi 'inda Allah sittu khisal." Orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan 6 keutamaan. Dari 6 keutamaan itu, yang pertama adalah yughfaru lahu fi awwali daf'ah. Diampuni dosanya sejak tertumpahnya darahnya yang pertama di dalam pertempuran. Jadi sejak keluar di pertama kalinya sampai terakhir, sampai mengalir terus, dosa-dosanya berguguran. Bahkan di akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, darah itu warnanya warna darah, tapi baunya bau misik. Yang kedua, yura maq'adahu minal jannah. Diperlihatkan kepadanya tempatnya di dalam surga. Bagaimana tidak dia akan bahagia? Bagaimana tidak dia akan bergembira? Bagaimana tidak dia akan tenang kalau setiap saat tempatnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaannya yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yujaru min adzabil qabri wa yu'manu min faza'il akbar. Diselamatkan dari azab kubur dan diberi rasa aman ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Kita tahu bahwa azab kubur itu sangat pedih, sangat mengerikan, dan ketika kita dibangkitkan di akhirat nanti, dibangkitkan dari alam kubur menuju hisab, maka keadaan manusia itu berbeda-beda sesuai dengan amalnya. Dan orang yang diselamatkan dari keadaan besar itu adalah para syuhada, karena mereka telah memperjuangkan agama ini meskipun harus mengorbankan nyawa mereka. Harta, nyawa mereka kurbankan demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas pengorbanan dan perjuangan mereka. Mereka diselamatkan dari azab kubur. Mereka diberi rasa aman di saat orang-orang banyak ketakutan, di saat orang-orang banyak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka aman, tenang, selamat. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yudau ala ra'sihi tajul waqar al yaqutuhu khairum minad dunya wa ma fiha.
Keutamaan yang keempat, diletakkan di atas kepalanya mahkota dari emas, dari permata, yang satu permatanya saja itu nilainya dia lebih baik daripada dunia ini beserta isinya. Apa di dunia ini yang mahal, yang paling mahal harganya? Kesenangan apa di dunia ini yang paling mewah? Itu tidak sebanding dengan satu mutiara yang ada di mahkota yang diletakkan di atas kepalanya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mimpi, lalu dia tersenyum, Nabi mengatakan, diperlihatkan kepada umatku, dia menyeberang lautan laksana raja di atas permadaninya. Mereka adalah para mujahid. Di antara mereka ada yang syahid, dan ganjaran mereka di akhirat diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mereka dengan yang lainnya. Oleh karenanya tidak salah kalau kita merindukan syahid, kita mencintai jihad, karena wajib bagi kita untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai jihad lebih di atas segala-galanya. Dan yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuzawwiju itnataini wa sab'ina zaujatan minal huril in. Dia akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 72 istri dari bidadari. Jadi ada 72 bidadari, wanita-wanita surga itu disediakan bagi orang-orang yang mati syahid. Itu karena perjuangan mereka. Maka hendaklah kita yang saat ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur, diberi kesehatan, kita harus berjuang untuk Islam ini. Kita harus berdakwah untuk Islam ini. Karena umur kita akan sia-sia, harta kita akan sia-sia kalau bukan untuk Islam, untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita harus gugur di dalam memperjuangkan Islam ini, karena pahalanya besar. Kalau di dunia istri 2 itu sungguh sangat sulit. Apalagi ketiga, keempat sangat sulit. Tapi di akhirat Allah menyediakan bagi para syuhada, mereka akan didampingi oleh wanita-wanita surga, di samping istrinya yang di dunia yang beriman, yang mati dalam keadaan muslim akan dipertemukan kepadanya dengannya dan keluarga-keluarganya. Dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribihi. Dia akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat, mengeluarkan keluarganya, kerabatnya dari neraka masuk ke dalam surga. 70 keluarganya. Ini yang keutamaan yang ketujuh. Keenam, dia akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada 70 dari kerabatnya. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada para syuhada. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka orang-orang yang mendukung perjuangan para mujahid, orang-orang yang membekali mereka, membekali para duat, para penyuruh Islam, mendukung mereka baik dengan semangat, dengan ilmu kita, dengan harta kita, itu semua tidak akan sia-sia. Apapun yang kita lakukan untuk tersebarnya Islam ini, tersebarnya agama ini, semuanya akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki berupa husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.